Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Pada kesempatan kali ini, kita masih berbicara tentang vektor dan matriks. Secara khusus kita akan membahas tentang eigen. Nah, sebelumnya kita akan melihat catatan pendahuluan, yaitu mengenai solusi dari SPL homogen. Oke ya. Nah, sekarang saya punya misalkan SPL A kali X 9B, karena nanti A-nya itu yang dipakai hanyalah matriks persegi, jadi saya misalkan, walaupun ini tidak berlaku secara umum ya, tidak harus matriks A itu matriks persegi N kali N. Nah, saya hanya tinjau matriks N kali N saja. Jadi kalau saya punya AX sama dengan B disebut homogen bila B-nya sama dengan 0. Jadi ini AX sama dengan 0. Jadi persamaan AX sama dengan 0 ini biasa kita sebut solusi homogen. Kamu ingat kalau misalkan A-nya ini adalah matriks 2 kali 2, maka secara geometris saya mau mencari titik potong di antara dua buah garis. Titik potong di antara dua buah garis. Garisnya pun adalah garis istimewa, yaitu garis yang melalui 0,0. Oke ya. Oke, SPL homogen memiliki minimal satu buah solusi, yaitu X sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena secara geometris, saya mencari titik potong antara dua buah garis yang melalui titik 0,0. Jadi secara umum, nanti saya akan mempunyai titik 0,0 adalah solusi. Sudah pasti. Karena semua garis nya akan melewati titik 0,0. Kapan dia mempunyai tak, ada satu solusi lagi ya, tak hingga banyaknya solusi. Kapan dia punya tak hingga banyaknya solusi? Kalau ternyata dia adalah satu buah garis, bukan dua buah garis ya. Tentunya itu terkait dengan determinan yang tentunya itu terkait dengan apa yang namanya matriks A singular atau non-singular. Ingat, matriks A disebut non-singular jika determinannya sebenarnya 0. Disebut singular jika determinannya tidak 0. Oke ya. Dalam hal matriks A-nya singular, determinannya itu sama dengan 0, sebenarnya ada dua kemungkinan. Tak hingga banyaknya solusi atau tak punya solusi. Tak ada solusi. Tapi karena kita tidak punya tak ada solusi dalam sistem ini, oke ya, SPL homogen, maka akan kita dapatkan bahwa ketika determinan A-nya 9,0, sudah pasti solusinya tak hingga banyaknya. Secara umum tidak ya, kalau B-nya itu tidak 0. Hasil ini akan kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai eigen pada pasal berikutnya. Oke ya, jadi kita sepakat. Kalau saya punya SPL homogen, supaya saya tidak punya solusi yang trivial, 0, 0, 0, 0, maka determinannya itu tidak boleh, determinannya harus sama dengan 0. Oke ya. Nah, perhatikan kembali, ini saya punya sistem persamaan beda. Ingat, sistem persamaan beda artinya saya punya beberapa persamaan beda, lebih atau sama dengan 1, gitu ya. Misalkan A-nya ini adalah matriks persegi seperti ini, maka ketika saya punya kondisi awalnya min 34, ini N0-nya adalah min 34, saya kenakan pada A, ini akan menjadi N1. Kenakan pada A menjadi ini kenakan menjadi ini. Kalau kamu ingat, ini terkait dengan transformasi linier, transformasi gitu ya. Geometri transformasi ketika kamu SMA. Kalau ketika saya punya ini, maka kalau saya kenakan A itu bisa dirotasi, bisa ditranslasi, translasi nggak bisa, dirotasi, bisa direfleksi, bisa dilasi, bisa banyak sekali ya. Kombinasi dari itu pun bisa. Jadi secara umum ketika saya punya ini, maka setelah saya kenakan A, dia akan lari ke tempat lain gitu ya, lari ke tempat lain. Pertanyaannya, mungkin nggak kalau saya punya ini, maka dia akan tetap di sepanjang garis ini. Boleh dia akan membesar, atau dia akan menjadi negatifnya, tapi dia hanya terletak pada garis ini. Nah, ini yang kita sebut permasalahan eigen. Nah, contohnya ini, kalau misalnya saya pilih N0-nya itu adalah 1, 2, maka ini menjadi apa? 1, 2, ini menjadi 1, 1. Atasnya menjadi 2, bawahnya menjadi 1, 2, 1, 3, menjadi 2, 4. Oh, sekarang saya punya 1, 2, berubah menjadi 2, 4. Kalau saya kenakan sekali lagi, percaya atau tidak percaya, ini akan menjadi 4, 8. Saya kenakan sekali lagi, itu akan menjadi 8, 16, dan seterusnya. Dan cara yang sama yang ini, kalau saya kenakan min 1, 1, ini akan menjadi apa? Min 1 plus setengah. Oke, dia menjadi min setengah. Min 1, 1. Ini menjadi min 1 plus 3/2. Ini menjadi apa? Ini tentunya menjadi setengah juga ya. Jadi ini menjadi min setengah dan setengah. Oke, menjadi min setengah dan setengah. Jadi kalau saya punya N0-nya ini, nanti ketika saya kenakan A, dia menjadi setengah kalinya.
kenakan pada A menjadi setengah kalinya. Kenakan pada A menjadi setengah kalinya. Vektor yang panjangnya setengah kalinya dan vektor dengan panjangnya yang setengah kali semula ya, dengan arahnya masih sama. Oke ya. Nah, ini vektor-vektor yang seperti ini kita sebut adalah vektor eigen yang terkait dengan A. Vektor eigen yang terkait dengan A. Dan nilainya, tadi kalau kita lihat di sini, ini menjadi selalu dua kali vektornya, dua kali vektor eigennya, itu yang kita namakan adalah nilai eigennya. Jadi kelipatannya kita sebut nilai eigen. Vektor yang membuat ini menjadi kelipatan, itu kita namakan adalah vektor eigen. Oke. Oke, jadi saya punya nt plus 1 sama dengan lambda dikali nt. Oke. Misalkan A matriks n kali n, bilangan lambda dan vektor tak 0 V disebut nilai eigen dan vektor eigen dari A jika memenuhi AV dan lambda V ya. Jadi ini vektor, sehingga kalau saya kalikan itu menjadi kelipatannya. Kelipatannya menjadi nilai eigen, vektornya menjadi vektor eigen. Misalkan lambda ini adalah pasangan eigen. Pasangan eigen di sini maksudnya nilai eigen dan vektor eigen. Kalau saya punya ini, tentunya lambda V ini sama dengan lambda kali I, dan ini saya bisa pindah ruas ke kiri, sehingga saya punya persamaan seperti ini. Loh, ini kan adalah SPL homogen. Sesuatu dikali V sama dengan 0. Tentunya ini adalah matriks 2 kali 2. Dikali V sama dengan 0. Jangan lupa, saya tidak mau vektor yang 0. Saya tidak mau vektor yang trivial. Akibatnya determinan ini harus sama dengan 0. Oke ya. Jadi lambda itu adalah disebut nilai eigen dari A jika determinannya sama dengan 0. Oke, bila kita telah mendapatkan nilai eigen, bagaimana saya mendapatkan vektor eigen? Ya tinggal saya substitusi, dia harus memenuhi ini kan. Oke ya, jadi saya akan mendapatkan nanti V-nya. Lambdanya didapat dari determinan, V-nya saya dapat dari persamaan ini. Oke, dalam sistem bilangan kompleks, sebuah matriks A ukuran n kali n, ini tidak akan kita bahas. Tidak perlu juga ya. Pada pembahasan ini kita batasi matriks A yang nilai eigennya real dan nilainya berbeda. Oke, yang tidak real, nanti pada akhirnya kita sebut, maksudnya ini kompleks ini ketika saya punya akar dari bilangan negatif ya, itu tidak akan kita bahas di sini. Walaupun nilai eigennya tentunya bisa nilai eigen yang kompleks, dalam arti mempunyai akar dari suatu bilangan bilangan negatif. Nah, coba kita melihat matriks A ini, 1, 1, setengah, 3 per 2, oke ya. Kita sudah tahu tadi nilai eigennya 2 dan setengah. Yuk kita coba cek. Bagaimana, apakah benar dia nilai eigennya 2 dan setengah menggunakan tadi determinan A min lambda I sama dengan 0. Oke ya, ini saya substitusi. Jangan lupa lambdanya itu adalah bilangan yang kita mau cari. Jadi 1 min lambda, I-nya adalah identitas. Saya mempunyai ini. Saya bisa lakukan operasi, faktorkan, sehingga saya dapat, betul ya, nilai eigennya itu 2 dan setengah. Oke, saya sekarang mau melihat 2 ini terkait dengan vektor eigen apa. 2 ini terkait dengan vektor eigen apa. Dan setengah ini terkait dengan vektor eigen apa. Jadi vektor eigennya apa, sehingga nanti kalau dikalikan menjadi 2 kali vektor itu. Oke ya, dan cara yang sama ini. Sudah kita tadi lihat waktu di pendahuluan. Mari kita coba lihat ya. Untuk lambda 1 dan 2, saya punya kembalikan ke persamaan SPL homogen, saya dapatkan seperti ini. Dan oke, ini artinya saya punya, tentunya sebenarnya paling bagus saya lakukan OBE di sini ya. Saya lakukan OBE di sini, sehingga nanti saya punya akhirnya min 1 ditambah setengah V2 sama dengan 0. Atau 1 min setengah V1 min setengah V2 sama dengan 0. Atau saya dapatkan ini kira-kira ya. Nah, dalam hal ini, mungkin supaya lebih mudah ya, karena pada akhirnya 3 kali 3 agak susah. Nah, biasanya kamu sudah tahu ini terkait dengan satu utama. Satu utamanya itu adalah V1. Ini seperti matriks identitas, nanti pada akhirnya matriks identitas. Nah, ini terkait dengan satunya. Ini yang tidak terkait dengan satunya. Nah, biasanya kita sebut V2-nya ini adalah sebuah parameter, sebuah bilangan real. Karena saya mau mencari solusi dari ini ya. Misalkan V2 itu adalah sembarang bilangan real, misalkan T, maka V1 itu adalah setengah kali T. Jadi V1 V2 adalah setengah T dan T. Jadi pada akhirnya adalah 1 dan setengah, atau 2 dan 1, atau kelipatannya. Nah, ini dilakukan dengan cara lain. Ini dilakukan dengan cara lain ya. Dia di sini memilih V1-nya 9A. Boleh saja.
Tapi nanti mungkin kamu akan kesulitan ketika berada pada dimensi yang lebih tinggi. Saya sarankan kamu ini saya lakukan operasi baris elementer sehingga nanti saya dapat nanti 1 min setengah 0, 0, 0, 0. Setiap kali yang tidak terhubung dengan satu utama, tidak berhubungan dengan satu utama, maka kolomnya itu saya ambil sebagai parameter. Jadi dalam hal ini V2-nya itu adalah parameter. Jadi kalau V2-nya ada parameter, maka V1-nya itu adalah setengah T. Jadi nanti pada akhirnya V1-nya adalah setengah T, V2-nya adalah T. Tapi akan kita dapatkan hasil yang sama, yaitu setengah T dan T, atau A dan 2A. Oke ya. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0, ingat, karena kita mencari vektor yang tidak trivial. Vektornya tidak boleh 0, 0. Dalam hal yang kedua, untuk lambda 2,5, saya bisa lakukan proses yang sama, sehingga saya dapatkan adalah A dan min A, 1 dan min 1. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jangan lupa vektor eigennya tidak tunggal, biasanya kita sebutkan salah satunya saja ya, karena kelipatannya kita sudah tahu. Nah, kita tadi lihat kalau misalnya 1, 2, ini berubah menjadi saya kalikan dengan A, ini menjadi 2 kali 4. Saya kalikan dengan A lagi, menjadi 4 kali 4,8, dan seterusnya. Oke ya, jadi ini terkait dengan nilai eigen 2 dengan vektor eigen 1, 2. Dan cara yang sama, vektor eigennya adalah 1, min 1, atau A min A dengan A-nya tidak sama dengan 0. Kalau saya kenakan pada A, ini menjadi setengahnya. Makin lama jadi makin kecil ya, dengan arah yang sama, makin pendek. Oke, selanjutnya, ini CV juga disebut vektor eigen. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke model matriks, iterasi dari model matriks dalam pembahasan selanjutnya. Oke ya, terima kasih.